tadi kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan, sudah disampaikan oleh saudari Ruth Natalia. Nah, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 15. Di teks di sini sebenarnya kalau saudara mau baca ini sampai dengan ayat 44 untuk satu kisah tentang Lazarus, karena ditulis di situ adalah tentang kebangkitan Lazarus. Tentang kebangkitan Lazarus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita belum bicara, kita belum mau membahas tentang kebangkitan Lazarus. Mungkin sebentar siang atau sore saya akan bicara itu bersama-sama dengan keluarga saya, untuk bersama-sama kami menghitung ada 40 hari saudara kami Duna bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sebentar mungkin kami akan ada ibadah keluarga bersama-sama, bukan karena 40 harinya, tapi karena kami menggunakan waktu itu. Nah, kita mau bahas di sini tentang satu yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid, yaitu syukur aku tidak ada. Ayat 15 tadi dibacakan oleh liturgos dari saudara Dira. Syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Kalau saudara ingat, saya pernah khotbahkan ini beberapa waktu lalu, tahun lalu atau beberapa tahun lalu, soal bagaimana Tuhan, yang saya pernah katakan kepada saudara, bagaimana seandainya kita ya ada masalah lalu kita baca ini ayat yang ke mana tadi? Ruth baca tadi mana? Ayat 6 ya. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ada kita dalam keadaan sulit gitu, ya. Kita dalam keadaan sulit lalu tiba-tiba apa kita meminta kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, tapi Tuhan sengaja. Tuhan tidak peduli kepada kita, dia tidak tolong kita. Bayangin aja. Bagaimana posisi saudara, bagaimana hati saudara, hati saya. Beberapa waktu lalu, sebulan lalu, ya, saya ke Manado karena adik saya sakit. Pada waktu itu anaknya mau menikah, jadi dan adik saya itu jarang sekali bicara, dia bahkan tidak, malas bicara. Lalu dia cuma bilang kepada saya, mau pulang tuh, mau datang kan. Nah, jadi saya tidak jawab waktu itu, saya tidak jawab. Setiap hari dia WA saya, tiap hari, bahkan istrinya telepon saya. Saya berpikir sulit pulang waktu itu, tapi akhirnya saya bilang ke adik saya, iya saya pulang. Lalu setelah kami ketemu di sana, dia bilang pada saya, dia peluk saya, dia bilang, kita ini sudah mulai tua, kata. Tolong jangan jauh-jauh. Tolong apa namanya, baku-baku dapa. Maksudnya harus selalu ketemu karena sudah tua, sudah mulai tua, katanya. Iya, saya di sana dipanggil opa karena saya adik saya punya cucu, jadi saya juga menjadi opa. Nah, saya merasakan itu. Saya merasakan bagaimana ketika ada orang butuh kepada kita, lalu orang itu berlama-lama menolong. Padahal kita tahu dia bisa menolong kita. Tetapi dia berlama-lama. Nah, syukur kalau kita tidak lihat dia berleha-leha. Kita tidak lihat dia sedang ngapain dia, kita nggak lihat. Tapi bayangkan kalau kita lihat dia tidak melakukan apa-apa, padahal kita sangat membutuhkan dia untuk menolong kita. Kita sangat membutuhkan dia untuk menolong kita, dan itu pasti akan sangat menyakitkan bagi kita. Saudara, saya pernah katakan itu. Kita sudah baca di sini di dalam Yohanes pasal 11, ketika Tuhan Yesus bahkan dengan sengaja, dia bahkan sengaja tinggal 2 hari, saudara, 2 hari lagi. Setelah dia tahu, dia tunggu 2 hari lagi. Dan dia bilang, bahkan kalau kita sampai di sini, dia bilang, itu saudara kita itu sedang tidur. Itu sedang tidur dia, tidak ada masalah. Dia sedang tidur.
Lazarus saudara kita telah tertidur. Nanti aku ke sana, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Murid-muridnya bilang kalau dia tidur, ya dia pasti sembuh. Oh, kalau begitu tidak ada masalah Tuhan berlama-lama di sini. Karena ternyata dia cuma tidur. Masalah sepele ternyata, cuma tidur, nanti juga dia bangun sendiri. Tidak ada masalah. Seperti itu kira-kira yang apa? Yang terjadi. Jadi saya bersyukur waktu membaca ini juga seperti yang Tuhan katakan, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Maksudnya pada waktu Lazarus mati. Syukur, jadi dia mau berkata begini, Tuhan mau berkata, syukur aku tidak hadir pada waktu Lazarus mati. Sebab itu baik bagimu. Saya tidak hadir pada Lazarus mati, baik bagimu. Supaya kamu belajar percaya. Kalau bilang kepada murid-murid sih nggak ada masalah kan. Syukur saya tidak hadir di sana karena saya ada bersamamu di sini kan. Ya kan, tapi bagaimana dengan Maria dan Marta masalahnya? Tidak ada masalah bagi Lazarus, tidak ada masalah bagi murid-murid. Tapi bagaimana dengan Maria dan Marta? Kan saya tidak ada waktu Lazarus mati, bagus itu. Karena saya ada bersama-sama dengan engkau. Oh tidak apa. Tapi murid-murid tidak bereaksi seperti itu. Mereka cuma bilang di awal yaitu bahwa kalau dia tidur, toh dia akan bangun. Ketika Tuhan Yesus bilang, lebih baik bagimu supaya kamu belajar percaya. Mari kita pergi. Seorang yang hebat, seorang yang di dalam kitab Yohanes ini tercatat sebagai seorang yang peragu, namanya Thomas, dia bilang, oke, mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Nanti kita lihat itu kenapa dia mengatakan itu. Tetapi saudara, saya mau saudara berpikir ini. Ada saat Tuhan seperti membiarkan masalah dalam hidup kita. Berapa lama saudara berdoa supaya COVID ini berakhir? Setiap hari kalau saya melihat saudara mungkin pernah ya melihat di YouTube itu bagaimana anak-anak Tuhan, mereka di Brasil bahkan berdoa di jalan-jalan, yang harusnya Tuhan bilang berdoa di dalam kamar. Mereka sudah berdoa di jalan-jalan untuk minta berhenti COVID ini. Orang-orang percaya juga begitu. Sudah berdoa, meminta COVID ini berhenti. Saya menerima WA, saya baru dengar tadi dari Ibu Weli dalam kesaksian Pak Anton bahkan terpapar COVID. Puji Tuhan sudah sembuh. Orang-orang yang di dekat kita, orang-orang yang kita kasihi, saudara kita, ada yang terpapar. Anak kita, apalagi tetangga. Kami ini dikepung di sini, terkepung di sini. Satpamnya kena COVID, di belakang rumah Pak Haji juga kena COVID. Saya tidak tahu, jadi di sini sepi di sekitar kami ini. Kita sudah berdoa minta pada Tuhan. Tuhan, selesaikan ini supaya kami bebas. Tapi mungkin Tuhan bilang, syukur saya tidak ada. Syukur saya tidak ada bersama dengan engkau hari ini. Tapi nggak mungkin ya, tidak ada ya. Tidak mungkin ya, dia ada kan. Tapi kalau kita mau ambil kata-kata ini sampaikan kepada murid-murid tentang Lazarus atau permintaan Maria dan Marta, syukur saya tidak ada waktu itu supaya kamu belajar percaya. Supaya kamu belajar percaya. Ada banyak sekali hal yang kita minta kepada Tuhan. Selesaikan Tuhan. Bisnis kita, pekerjaan kita, usahaku makin sulit Tuhan. Kenapa jadi seperti ini Tuhan? Bukankah Engkau berjanji memberkati kami? Saudara ingat kata Tuhan. Supaya kamu belajar percaya. Pada tahun lalu saya bergumul habis-habisan. Ketika seorang anak yang saya kasihi. Mamanya selalu bilang pada saya, Pak Soni tolong doakan. Anak saya pengen kuliah tuh, saudara Pak Soni. Saya pengen kuliah di Universitas Negeri, Pak Soni. Kalau tidak di Universitas Negeri, dia tidak mau. Saya bilang ke saudara saya, bukankah Tuhan yang akan menentukan? Iya, Pak Soni. Mohon Pak Soni berdoa. Pak Soni kan hamba Tuhan. Berdoa, Pak.
Lalu saya berdoa. Setelah itu hasilnya anaknya tidak diterima. Anaknya stres, menangis. Dia juga menangis telepon saya. Pak Sony, bagaimana ini? Apa yang salah? Benar seperti kata Pak Sony. Tuhan menentukan. Jadi saya mulai sekarang Pak Sony, saya sudah tidak mau berdoa. Saya mau tunggu yang Tuhan lakukan saja. Saya tidak mau berdoa Pak Sony. Sudah stop, saya tidak mau berdoa. Saya mau terima aja yang Tuhan lakukan. Anak saya stres Pak Sony. Setelah tahun ini, jadi anaknya tidak kuliah tahun ini, dia minta lagi pada saya untuk berdoa. Berdoa Pak Sony. Mohon Pak Sony. Anak saya bilang, kenapa teman-temannya yang bukan orang percaya, kenapa teman-teman yang bukan orang percaya diterima, Pak? Kenapa teman-temannya yang lebih bodoh dari dia diterima, Pak? Kenapa dia tidak? Tolong Pak Sony berdoa dan saya berdoa. Saya tidak mengancam Tuhan seperti ada berdoa yang kalau Tuhan tidak menangkan ini, nanti tidak ada orang yang percaya padamu. Saya tidak berdoa begitu. Saya cuma bilang pada Tuhan, Tuhan beri pengertian kepada kami, kepada saudara saya ini. Supaya dia mengerti bahwa rencana Tuhan itu indah. Tapi saya juga tidak tahu Tuhan, seindah apa rencanamu. Saya tidak tahu. Beberapa waktu kemarin, dia WA saya. Puji Tuhan, anak saya diterima di universitas negeri di satu kota. Haleluya, puji Tuhan Pak, Tuhan baik. Berikutnya dia WA lagi. Diterima juga Pak di UI atau di mana itu. Diterima. Oh, 2 diterima. Itu semua yang anaknya mau. Diterima. Saya ketawa. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan sudah ampuni saya. Saya tidak minta diampuni untuk supaya saya masuk surga. Tapi ampuni saya untuk tuntutan saya kepada Tuhan. Karena saya menuntut Tuhan. Supaya jangan jatuh iman saudara saya dan ponakan saya. Supaya jangan jatuh imannya. Ketika saudara saya berkata dia tidak mau berdoa, saya bilang, oke, kamu tidak usah berdoa. Saya yang berdoa. Saya yang berdoa kepada Tuhan. Saya pertaruhkan hidup iman saya. Saya bilang pada Tuhan, ampuni sekarang saya Tuhan. Bukan karena pengampunan supaya saya masuk surga, bukan. Saya sudah diampuni 1 kali untuk selama-lamanya. Tapi ampuni saya untuk tuntutan-tuntutan saya yang tidak pantas kepada Tuhan. Tuhan menjawab, saudara. Saudara saya itu jawab, puji Tuhan. Tuhan mendengar doa. Nah, saya tinggal mau bilang padanya, bukankah waktu itu kamu katakan pada saya, engkau tidak akan berdoa lagi?